Baik anak-anakku, sekarang kita mulai dengan hukum 1 Newton. Di sini Ibu sudah tidak akan membahas lagi contohnya apa, karena kamu sudah tahu semuanya. Jadi Ibu akan masuk ke dalam materi langsung. Nah, bagaimana bunyi dari hukum 1 Newton? Menurut Sir Isaac Newton, jika sebuah benda dalam keadaan diam akan tetap diam, atau jika benda tersebut sedang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kalimat yang panjang tadi kalau kita tuliskan secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah, jika persamaan matematisnya seperti ini, kita bisa menyimpulkan kondisi benda hanya ada 2 macam. Yang pertama, benda diam. Yang kedua, benda bergerak, tetapi bergeraknya dengan gerak lurus beraturan. Kita tahu bahwa pada gerak lurus beraturan, kecepatan benda nilainya konstan atau tetap, yang artinya tidak ada perubahan kecepatan atau delta V 0, yang artinya lagi percepatan benda nilainya pasti 0. Jadi konsep di hukum 1 Newton yang harus anak-anak perhatikan, kalau benda dalam kondisi diam atau dia bergerak tetapi geraknya gerak lurus beraturan, pasti pada benda itu bekerja hukum Newton yang pertama. Secara matematisnya bagaimana? Sigma F sama dengan 0. Nah, baik, sekarang kita lanjut. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Ibu juga tidak akan memberikan contohnya, jadi langsung masuk ke materi. Kita awali dengan bunyinya. Hukum 2 Newton itu bunyinya, besarnya percepatan yang dialami benda sebanding dengan gaya yang menyebabkan benda bergerak dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, kalimat yang panjang tadi secara matematis bisa kita tuliskan. Tadi kan besarnya percepatan benda. Percepatan itu simbolnya A kecil. Sebanding dengan gaya yang menyebabkan benda bergerak. Berarti sebanding itu lurusnya dengan A, dia ada di atas. F. Karena gayanya tidak selalu 1, ini kita tuliskan sigma. Jadi gaya yang menyebabkan benda bergerak itu jumlahnya bisa 1 atau lebih dari 1. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. A sama dengan sigma F per M. Atau kalian lebih familiar lagi, bentuk di atas dituliskan dalam bentuk lain. Bagaimana bentuknya? Sigma F sama dengan M dikalikan A. Ini adalah bentuk matematis dari hukum 2 Newton. Nah, kalau kita melihat dari persamaan matematis, sigma F sama dengan M kali A, artinya apa? Benda memiliki percepatan. Nah, ini mengandung makna bahwa kalau kita melihat dari persamaan secara matematis, sigma F sama dengan M
dikalikan A dapat dinyatakan bahwa benda pasti dalam kondisi bergerak. Bergeraknya dengan gerak yang bagaimana? Dengan gerak lurus berubah beraturan. Yang mana pada GLBB ini ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir yang dia berubah secara beraturan dalam selang waktu tertentu. Mengandung maksud selisih kecepatan atau delta V tidak sama dengan 0. Artinya apa? Percepatan benda ada nilainya atau tidak sama dengan 0. Nilainya berapa? Konstan. Mengandung maksud lagi bahwa benda dalam kondisi bergerak. Ini konsep yang harus kalian pegang karena nanti dalam penerapan hukum Newton sangat penting. Kita itu menentukan menggunakan hukum 2 Newton ataukah menggunakan hukum 1 Newton yang tadi sudah Ibu bahas, yang mana persamaannya adalah sigma F sama dengan 0 pada peristiwa benda diam atau bergerak dengan gerak lurus beraturan. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke hukum 3 Newton atau kita kenal dengan hukum aksi reaksi, yang mana secara tertulis bisa kita jelaskan bahwa besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi tetapi arahnya berlawanan. Makanya di dalam matematis dituliskan di sini tandanya min. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Ini harus kita pahami secara konsep karena apa? Pada penerapan hukum Newton sangat diperlukan kita nanti menggunakan hukum yang mana. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa diterima dengan baik. Nah, ini akan kita lanjutkan ke penerapan hukum Newton. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penerapan hukum Newton, Ibu akan menjelaskan tentang gaya berat dan gaya normal. Gaya berat dan gaya normal. Pertama, tentang gaya berat yang disimbolkan dengan huruf W kecil. Gaya berat ini dimiliki oleh semua benda yang mendapatkan gaya gravitasi yang arahnya menuju ke pusat bumi, karena kita berada di planet bumi. Kalau kita berada di bulan, berarti ya gaya berat itu gaya yang dimiliki oleh benda karena mendapat percepatan gravitasi bulan. Nah, secara matematis gaya berat atau W dirumuskan W sama dengan M dikalikan G. Apa itu W? W ini gaya berat dalam satuan Newton, M ini massa benda dalam satuan kilogram, dan G ini adalah percepatan gravitasi. Kalau di bumi ya percepatan gravitasi bumi. Kalau di planet lain percepatan gravitasi planet. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, yang kedua, apa itu gaya normal? Gaya normal atau disimbolkan dengan N besar
didefinisikan sebagai gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Ingat-ingat ya anak-anak, gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Baik, untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan dengan gambar. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Kali ini kita akan menggambarkan tentang gaya berat dan gaya normal. Yang pertama, pada bidang datar. Sekarang kita gambarkan. Jadi ini misalkan lantai gitu ya. Lantai itu kan datar. Ini Ibu menggambar lantai. Nah, ini yang bawah yang saya arsir ya. Ada sebuah benda, sebut saja balok, berada di atas lantai yang mendatar. Perhatikan begini ya. Ini gambar dari balok. Nah, masanya M. Masanya apa anak? Masanya M. Nah, pada benda yang diam di atas bidang datar seperti ini, kita bisa menguraikan gaya apa saja yang bekerja. Pertama kali, karena ini bendanya itu beraturan, kita cari titik pusatnya. Nah, seperti ini. Titik pusat. Dari titik pusat ini ke bawah ya. Nah, ingat dari titik pusat ke bawah. Nah, kita tarik garis ke bawah. Kita beri panah. Ini namanya W. Apa anak-anak? Namanya W. W itu tadi disebut dengan apa? Gaya berat. Mengapa arahnya ke bawah? Karena gaya berat ini terjadi karena pengaruh gravitasi planet, makanya ke bawah. Nah, sekarang gaya normalnya mana? Kita ingat pengertian dari gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Bidang sentuhnya mana? Ini ya. Ini adalah bidang sentuhnya. Bentuknya apa? Mendatar. Nah, sekarang kita buat garis yang tegak lurus. Nah, ini menyentuh permukaan bidang. Nah, ini kan tegak lurus. Arahnya kemana? Ke atas. Ini namanya apa? N. Apa anak-anak? N. N tadi apa? Gaya normal. Kalau W berarti gaya berat. Nah, mulai sekarang kalau ada benda di atas permukaan bidang, kita sudah harus bisa mengimajinasikan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu apa saja. Untuk bidang datar tidak ada masalah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada bidang miring. Pada bidang miring. Ini kita masih belum membahas benda itu diam apa bergerak. Kita masih menguraikan gaya berat dan gaya normal. Bidang miring itu contohnya apa toh Bu? Kalau misalkan kita mau menaikkan drum ke atas truk, pasti kita beri papan. Papannya diletakkan bagaimana? Miring. Terhadap siapa? Terhadap tanah ya. Jadi Ibu menggambar dulu bidang miringnya. Ini bidang miringnya.
tentunya dia memiliki sudut. Kita sebut saja theta. Apa harus theta, Bu? Tidak. Bisa alfa, bisa beta, bisa gamma. Tetapi yang banyak digunakan itu theta atau alfa. Nah, sekarang kita akan menggambarkan bendanya. Bendanya di atas bidang miring. Hati-hati anak-anak dalam menggambar, biar gambarnya tidak penyok ya. Caranya bagaimana? Ya, kita berangkat dari bidang miring ini, kita tarik garis ke atas. Nah, begini toh. Ini kita buat garis. Kita akan menggambar balok di atas bidang miring. Nah, jadi caranya begitu ya, cara gambar baloknya. Nah, tarik garis ke bawah. Ini juga. Nah, balok masanya M berada di atas bidang miring. Nah, sekarang kita akan cari tahu mana gaya beratnya, mana gaya normalnya. Nah, karena ini bendanya beraturan sama, kita cari titik pusatnya dulu. Nih, titik pusat. Nah, baik, tadi gaya berat digambarkan dari titik pusat ini ya. Kita tarik garis ke bawah. Lurus ya. Ini apa? W. Nah, terus gaya normalnya di mana, Bu? Kita berangkat dari definisi gaya normal tadi. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada benda yang menyentuh bidang permukaan. Jadi atau gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Bidang sentuhnya miring ini toh. Berarti tegak lurusnya kemana? Ya ke sini. Ini apa namanya? Ini N. Tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, karena kita tahu bahwa gaya itu besaran vektor, artinya dua besaran ini kan nantinya bisa dijumlahkan. Nah, syarat gaya yang bisa dijumlahkan itu segaris. Sekarang kita lihat antara W dengan N itu segaris apa tidak? Jawabannya tidak. Berarti harus kita cari yang segaris. Piye carane? Caranya W-nya ini yang harus kita uraikan. W-nya kan ini toh. Ingat di semester 1 pada bab vektor kalian sudah Ibu ajari bagaimana cara menguraikan vektor, yaitu diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di vektor gaya berat ini kita beri salib sumbu X dan sumbu Y. Ini ya. Ini berarti sumbu apa? Yang vertikal ke atas ini sumbu Y. Sumbu X-nya mana? Ya, kita buat dulu salib sumbu X. Nah, ini apa? Ini sumbu X. Ini tadi sumbu Y. Nah, kalau sudah, W-nya ini kita uraikan terhadap sumbu Y. Ini toh? Berarti dari ini ke sini, ini namanya apa? WY. Nah, ini W kita uraikan terhadap sumbu X. Nah, WX berarti mana? Yo, dari titik pusat ini sampai, nah ini namanya WX. Sekarang
kita uraikan. Kalau di sini theta, berarti di sini juga theta. Nah, ini berarti kan berada di mananya sudut? Di samping. Kalau ini di depan. Ingat definisi sinus dan kosinus. Sinus theta berarti demi, depan miring. Cos theta berarti apa? Sami, samping miring. Artinya lagi, karena ini di depan sudut, berarti yang searah ini namanya apa? W sin theta. Kalau yang ini berarti sama dengan W kosinus theta. Nah, kalau sudah seperti ini, masing-masing nanti bisa dijumlahkan karena sudah ada yang segaris. Tadi yang pada bidang datar, karena ini sudah segaris, berarti sudah bisa dijumlahkan. Dari sini mudah-mudahan kalian bisa paham sebelum nanti kita masuk ke latihan soal. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu ini bermanfaat. Di video selanjutnya Ibu akan membahas contoh soal. Nanti kita lanjutkan juga di gaya gesek. Ingat, yang harus kalian pahami adalah konsep dari hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.